makan sehari-hari dari mana? Dari dikasih ternyata. Ya nggak apa sih kalau memang yang penting bapak ya itu satu tadi makanya saya tanya dia dengan lingkungan sekitarnya gimana. Ya, kalau bapak cuma ya, sebetulnya yang masalahnya di rumah ini dalam rumah ya. Cuma sendiri. Jadi sekarang bapaknya. Dan bapak masih bisa bersih rumah kan? Aku Ya, nggak apa-apa berarti rumah tengokin kan aja ya. rapi lah, istilahnya rumah rapi kan, nggak berantakan kan. sejak dapat obat itu udah Biarin aja. Dan sering kita ngomong aja. Nengok ya. Kakak misalnya apa namanya ya tadi tetap diperhatikan misalnya makannya, terus karena kan dekat kan rumahnya kan ya, jadi mesti dipantau gitu. Sama itu kan maksudnya masuk rumah sakit dipaksa orang tua ya, terus Ya. setelah keluar dari rumah sakit itu minum obat atas kesadaran diri atau masih dipaksa gitu? Atas kesadaran sendiri aja, atas kesadaran sendiri. Berarti pas udah masuk rumah sakit itu udah paham kalau ternyata ada yang salah dengan diri sendiri gitu. Bagi saya sih lebih ke arah ya ikutin aja lah, disuruh minum obat sama dokter kan, ya udah minum aja gitu. Sampai sekarang ya rutin minum obat. Sebelum tahun 2002 Maret kemarin sebenarnya sih saya ini ya mulai kena gejala-gejala skizofrenia, mulai kambuh lagi gitu. Itu sekitar ya awal tahun lalu lah mulai kambuh lagi gitu. Ganti obat lagi atau gimana? Kalau obat saya nggak tahu ya, soalnya kan Racikan. ya obat racikan kan banyak ya. Jadi saya nggak pernah baca satu persatu gitu. Tapi daftar obatnya ada yang saya minum. Berarti satu macam aja atau berapa macam? Obat saya ada 3. Racikan semua Tiga-tiganya racikan semua. Yang pertama minum 3 kali sehari, yang kedua minum 2 kali sehari, yang terakhir khusus malam. Begitu. Jadi ya puji Tuhan juga dokter di sana katanya sudah menemukan dosis yang tepat buat saya. Gitu. Ya misalkan seperti ada bisikan atau orang yang ngomong ke saya, oh kamu harus begini, kamu harus ke sana, kamu harus ke situ, begitu. Itu lebih ke ilusinya kan kemarin yang skizofrenianya. Kalau yang paranoidnya sempat sih ngerasa pas saya naik motor gitu ya, pas saya naik motor gitu orang-orang perhatiin saya semua gitu, ngerasa orang-orang memperhatikan saya, padahal biasa aja, padahal naik motor di jalanan biasa gitu aja. Tapi karena paranoid saya merasa orang-orang melihat saya, memperhatikan saya gitu. Tapi itu saya alamin cuman beberapa kali kemarin. Sekarang udah lama enggak. Sekarang udah paten di situ. Nah, saya udah mengurus istri saya kurang lebih hampir 7 tahun. Ya, hampir 7 tahun itu saya. Istri saya itu dulu pas relapse parahnya memang dia kan belum paham ya tentang namanya pentingnya minum vitamin, obatnya dia sendiri gitu ya, supaya dia bisa lebih stabil, lebih menjalani hidup tuh bisa lebih enjoy, lebih banyak gitu ya, tigernya gitu ya. Karena dia merasa diri dia itu, gue nggak apa-apa, gue nggak sakit. Padahal ada wahamnya, ada delusinya, ada halunya gitu ya. Terasa dia dikejar-kejar, terasa dia banyak yang ngomongin di telinganya dia. Dulu kata istri saya, waktu kamu relapse banyak ya pendengaran yang kurang jelas ya di telinga. Dia sampai kita ngomong arahnya ke A, dia larinya ke B gitu, nggak nyambung, nggak sinkron dengan pola pikir saya dengan pola pikirnya dia. Emosinya tinggi, meledak-meledak. Terus dia sering pernah pengen melakukan yang kurang baik, pengen melukai diri sendiri, pernah dia pengen
namanya melompat dari ketinggian, pernah dulu, tapi saya yang jaga gitu ya. Semenjak saya gabung di KPSI, saya banyak belajar. Saya itu udah hampir puluhan obat saya di istri saya gonta-ganti, nggak cocok, ganti yang cocok, ganti lagi. Itu dan sampai sekarang ada yang cocok saya stabilin, dan sampai detik ini saya jaga, dan jangan sampai lagi adanya namanya kekambuhan gitu. Karena pentingnya obat itu ya memang saya rasain lepas 3 atau 4 bulan atau bahkan pun sebulan gitu ya, langsung dia relapsnya lebih parah gitu loh. Karena saya yang langsung mendidiknya dia, istri saya sendiri gitu ya, dari dia belum punya anak sampai saya belum punya sampai anak gitu. Kisah saya, perjalanan hidup saya dari saya nikah tahun 2000, perkenalan 2018, masuk pernikahan 2019, dan mulai 2019 saya tidak baru memahami, saya banyak belajar dari sini, banyak bentuk ini. Saya udah pernah, saya dulu hidup saya itu kayak terasa hamba masih itu, karena saya pun juga bingung gimana melakukan seperti ini gitu ya. Semenjaknya saya masuk ke KPSI di tahun 2020, saya sering kontak chat langsung dengan Pak Bagus. Saya dikasih arahan, dikasih namanya masukan terus dengan Pak Bagus lewat chatan FB. Saya udah puluhan obat, bahkan obat-obat saya pindahin, ini nggak cocok, ini ada ininya gitu loh, masih ada gejalanya gitu mas. Dan sampai sekarang pun dokternya udah menurunkan kadar dosisnya gitu, dari tinggi, kecil, dan kecil gitu. Sekarang saya patenin gitu.